Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu lagi dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya, Maria Hutasoid, inilah Sepekan Kriminal selengkapnya. Warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan mayat pria berusia 63 tahun ditemukan tewas di lantai sebuah warung kopi. Mayat pria tersebut ditemukan dalam kondisi kaku dan terlungkup di antara kursi serta meja warung. Petugas Polsek Kota Kisaran yang turun melakukan olah TKP dengan dibantu tim gugus tugas COVID-19 Asahan langsung mengevakuasi jenazah kakek korban. Proses evakuasi jenazah korban terpaksa dilakukan sesuai protokol penanganan pasien COVID-19 untuk menghindari kemungkinan adanya COVID-19. Petugas belum dapat memastikan penyebab kematian korban, namun dugaan sementara kematian korban akibat penyakit yang dideritanya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh aparat kepolisian dan pemerintah Kecamatan Kisaran Timur dari pemilik warung dan keluarga korban, korban sempat mengeluhkan jika dirinya mengalami sesak napas serta sakit di dada. Bahkan korban juga sempat meminta segelas air panas kepada pemilik warung. Temukan dengan laporan keluarganya dan kami melaporkan ke gugus tugas kabupaten karena kita tidak tahu riwayat penyakitnya apa. Menurut pihak Polsek sendiri bahwasanya tidak ada tindak kekerasan dan masih saat sekarang ini masih diidentifikasi. Kita mengevakuasi mayat mempergunakan protokol kesehatan. Untuk kepentingan penyelidikan dan visum jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang, Kisaran. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan warga di Pasar 6 Desa Manunggal Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menangkap S diduga pelaku pembobol rumah di kampungnya sendiri. Pelaku diarak warga ke kampung dan menjadi bulan-bulanan warga yang geram akan aksi jahatnya. Pelaku hanya bisa terunduk lemas dengan tangan terikat. Salah seorang korban pencurian mengatakan, dalam menjalankan aksinya, pelaku sempat diketahui warga ini selalu mengincar rumah yang ditinggal pergi pemiliknya dan berhasil membawa kabur harta benda korban mulai dari uang, BPKB mobil, BPKB motor, mesin kerja, perabot rumah. Tiba-tiba setelah kami pulang di malam Senin ya, malam Senin, pas kami buka ini nggak bisa dibuka, pintu terkunci di dalam. Suruh adik saya suruh tengok belakang, rupanya pintu belakang udah dijebol. Yang kehilangan BPKB mobil, BPKB kereta, mesin kerja, perabot saya semua, uang tunai 3 juta, uang celengan anak saya belum dibongkar, celana 2, parfum. Untuk menanggung perbuatannya, kini pelaku langsung ke Polsek Medan Labuhan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemusnahan 250 kg narkotika jenis ganja kering ini dilakukan di halaman belakang Mapolres Padang Sidimpuan. Ganja yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan dari tangkapan kasus narkoba di Polres Tapanuli Selatan pada periode Januari hingga Juni 2020. Ganja seberat 250 kg ini merupakan barang bukti dari 3 kasus besar yang berhasil diungkap Polres Tapsel. Salah satunya pengungkapan kasus narkotika di Kota Padang Sidimpuan bulan Januari lalu. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Samardana menyampaikan, pemusnahan dilakukan setelah mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan untuk dimusnahkan. Kegiatan kita hari ini adalah pemusnahan barang bukti narkotika jenis tanaman ganja sebanyak lebih kurang 250 kg. Hal ini kita dapatkan mulai dari bulan Januari sampai dengan hari ini dan sudah mendapat ketetapan dari Ketua Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan. Untuk barang bukti ini pengungkapan sebanyak 3 kasus pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret.
Pemusnahan sendiri dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, Kejari Kabupaten Tapanuli Selatan, serta pejabat lainnya. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg yang dibungkus dalam teh Cina melalui 3 operasi pada akhir pekan kemarin. 6 orang tersangka berhasil ditangkap di 3 lokasi berbeda di Binjai, Medan, dan Aceh. Operasi penangkapan ini bermula dari adanya informasi pergerakan kapal dari Malaysia yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Tim gabungan BNN dan Bea Cukai kemudian memantau pergerakan kapal itu di Biuren, Aceh. Kemudian pada Sabtu lalu, tim gabungan mengendus pergerakan 2 orang tersangka, yakni MF dan MR yang membawa sabu dari Aceh menuju Medan. Keduanya dibekuk di Jalan Binjai pada Sabtu petang dengan barang bukti 29 bungkus sabu. Berdasarkan keterangan kedua tersangka, petugas kemudian menangkap 2 tersangka lainnya yakni BW dan AM di lokasi parkir salah satu pusat perbelanjaan di Medan. 2 orang ini bertugas menjemput barang itu, kemudian dibawa untuk diedarkan di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian pengembangan dilanjutkan ke wilayah Bireun, Aceh dan diamankan 8 bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan oleh RZ di gudang milik MRU. Kedua tersangka ini bertugas menjemput barang haram tersebut di perairan Malaysia. Kepada petugas, tersangka mengaku diupah sebesar 20 juta rupiah untuk tiap kilogram sabu yang berhasil dikirim. Upah tersebut dihabiskan tersangka untuk membuat rumah, membeli kendaraan, dan berfoya-foya. Satu hari satu malam. Di sana 4 kali berarti. Saya 4 kali. Iya 4 kali. Kau berapa? 2 kali saya. Kau 2 kali, kamu 4. 2 kali. Kamu terima berapa dia? 2 kali berarti. Iya berapa? 1 kali 20 mas, 1 kali 25. Saat ini para tersangka dan barang bukti masih diamankan di markas BNN Sumatera Utara. Petugas juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Malaysia dalam pengembangan penyelidikan karena terindikasi sindikat yang menjadi pemasok narkoba tersebut berada di Penang, Malaysia berinisial CDR. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Bermodalkan rekaman CCTV, TK Polsek Medan Sunggal akhirnya berhasil menangkap 2 tersangka residivis spesialis pencurian sepeda motor. RD dan DS ditangkap petugas di 2 lokasi berbeda di Medan. Awalnya petugas membekuk RD tidak jauh dari rumahnya di kawasan Medan Selayang. Dari hasil pengembangan, petugas kembali meringkus DS saat mencari barang bukti sepeda motor hasil kejahatan. Keduanya melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Petugas terpaksa menghadiahkan timah panas ke kaki keduanya hingga tersungkur. Kepada petugas, keduanya mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor milik MN dan PM yang terparkir di Jalan Setiabudi Medan. Sepeda motor tersebut sudah dijual oleh keduanya dengan para penada yang kini masih dalam pengejaran. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti kunci letter T dan uang. Kedua tersangka ini diamankan di Jalan Abadi dan juga Jalan Setiabudi. Kedua tersangka ini kebetulan mereka adalah tersangka residivis juga, di mana mereka melakukannya lebih daripada 1 kali tindak pidana yang sama. Dan pada saat kita melakukan penangkapan, mereka ini melakukan perlawanan dan menyerang petugas sehingga terpaksa kita lumpuhkan dengan tindakan tegas dan terukur. Dan kedua tersangka ini saat ini sudah diamankan di Polsek Sunggal setelah dilakukan perobatan di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi hingga kini masih memburu pelaku dan penada sepeda motor hasil curian tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Arman Depari mengatakan, peredaran narkoba di Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan. Saat ini Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Pengguna narkoba di Sumatera Utara telah mencapai lebih dari 1 juta orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena mengindikasi peningkatan angka penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi. Survei yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, Sumatera Utara berada pada urutan ketiga dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Peringkat pertama saat itu yakni DKI Jakarta dan diikuti oleh Sumatera Selatan. Beberapa faktor yang membuat Sumatera Utara menjadi daerah yang rawan menjadi sasaran peredaran narkoba, yakni letaknya yang berdekatan dengan negara Malaysia, sehingga kerap menjadi jalur yang digunakan untuk memasok narkoba dari luar negeri. Hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat dan penegak hukum di Sumatera Utara untuk memutus mata rantai bisnis haram ini. Sekarang ini menjadi peringkat 1. Ranking 1 terbanyak pecandu narkoba di provinsi ini. Lebih dari 1 juta orang. Mengalahkan DKI yang pada waktu yang lalu menduduki peringkat pertama. Kalimantan Timur sekarang ini jauh lebih menurun. Dan juga Sumatera Selatan yang saat ini menduduki posisi kedua. Hingga kini bisnis narkotika masih saja eksis meski banyak tersangka yang telah ditangkap bahkan ditembak mati petugas. Aliran uang yang sangat deras dan pasar yang sangat menjanjikan menjadikan bisnis narkoba masih saja merajalela di Indonesia. Daniel Pekuali melaporkan untuk Elvarina TV. Sidang vonis terhadap pelaku pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin kembali digelar di ruangan Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Dengan digelar secara virtual, ketiganya pun mendengarkan putusan yang dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan melalui telekonferensi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengatakan ketiganya terbukti bersalah telah melanggar pasal 340 KUH Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Junto 64 ayat 1 KUH Pidana. Dengan bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin. Terdakwa ZH, istri Hakim Jamaluddin yang juga merupakan otak pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim. Sedangkan kedua pelaku lainnya dijatuhi hukuman berbeda, JP dijatuhi hukuman seumur hidup, RP dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Hukuman ini lebih tinggi dari tuntutan sebelumnya di mana ketiganya dituntut oleh majelis hakim dengan hukuman seumur hidup. Mendengarkan putusan yang dibacakan majelis hakim, terdakwa ZH sempat mengeluarkan air mata di hadapan majelis hakim dan juga di hadapan kedua anak tirinya yang hadir menyaksikan persidangan. Penasehat hukum terdakwa menghargai putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dan masih mempertimbangkan untuk langkah hukum selanjutnya, apakah menerima atau mengajukan banding. Sebagai lawyer kami menghargai putusan hakim yang telah dibacakan itu. Karena itu adalah produk hukum, menjadi wewenang hukum mengambil putusan. Persoalan apakah kami banding atau tidak, sekarang belum saya bisa jawab. Sebab saya harus konsultasi dulu dengan klien kami. Kalau katanya banding, kami banding. Wahyu Pratama melaporkan untuk Elvarina TV. Tim anti bandit gabungan Satreskrim Polrestabes Medan bersama Kepolisian Sektor Medan Area berhasil meringkus 2 dari 3 tersangka perampokan sadis yang menganiaya korbannya hingga kritis.
Satu tersangka merupakan seorang waria. Kedua tersangka dibekuk pada Minggu dini hari di dua lokasi berbeda. Kedua tersangka masing-masing RW alias Midun, warga Jalan Ismailiyah Medan, serta Z alias Ica, warga Jalan Menteng 2 Medan. Tersangka Midun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya melawan petugas kepolisian. Sementara satu tersangka lainnya berinisial RH kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Diringkusnya kedua tersangka setelah petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan mempelajari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dari hasil rekaman CCTV, petugas kepolisian langsung melakukan penyergapan ketiga tersangka. Dua tersangka berhasil diringkus, sementara satu tersangka lainnya berinisial RH berhasil lolos dan kini masih dalam pengejaran. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 1 senjata tajam, 1 balok kayu yang digunakan untuk memukul, 1 buah topi, 2 kotak handphone, serta kaos dan celana pendek yang dikenakan pelaku saat melakukan aksinya. Kami luka bacok di kepala dan juga di leher, di dagu. Ya. Sampai saat ini korban masih opname di Rumah Sakit Metodis. Dalam tempo 6 jam kami dapat meringkus 2 tersangka dari 3 tersangka. Ya, 2 pelaku dari 3 tersangka. Yang mana pelaku utamanya yaitu adalah Midun, ya, panggilannya Midun. Dan yang kedua sebagai pembantu adalah Zulkifli alias Ica. Satu lagi atas nama W dalam pengejaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. RPM, seorang pelaku pembacokan anggota Polri warga Blawan, berhasil ditangkap petugas kepolisian di kediaman rumah pelaku tanpa perlawanan. Dalam aksinya, pelaku yang nekat melukai seorang anggota Polri bernama Aida Daily. Saat melakukan penangkapan terhadap otak pelaku tawuran dan begal sadis di kawasan pesisir Blawan. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa baju kemeja yang dikenakan pelaku dan senjata tajam. Saat ini pelaku tak bisa berkutik di hadapan petugas kepolisian. Itu ada 5. Ada 5 ya. Itu sudah kita amankan, kita proses. Status Erwin gimana? Ya, pada saat proses penangkapan mereka melakukan penyerangan sehingga pada hari berikutnya kita cari, kita lakukan penangkapan terhadap mereka dan saat ini kita lakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Itu si Erwin belum ditangkap ya? Itu 1 masih DPO. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 170 Junto 351 dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya, polisi juga telah mengamankan 4 orang diduga rekan pelaku penikaman. Sementara itu, otak pelaku tawuran sekaligus begal sadis masih buron. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikian tadi rangkaian informasi kriminal dalam sepekan terakhir. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita agar lebih berhati-hati. Saya Maria Hutasoid, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.